Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagitarius. Ya, tema kita kali ini adalah dimana keajaiban-keajaiban ini yang akan datang kepadamu, yang akan diberikan semesta untukmu. Kira-kira keajaiban apa? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya. Dan mungkin kondisinya kalau seandainya saya bicara ya tidak jelas ya, ya karena saya pakai masker. Kondisi saya lagi flu ya. Dan semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian ya. Yang pastinya saya sudah maksimal untuk tetap menghibur kalian ya. Oke, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke. Kita lanjut ya, dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Dan juga kalau kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau di depan ini ya. Bisa kalian hubungi ya. Bisa diklik ya di kolom deskripsi, di situ ada juga, bisa langsung saja untuk menghubungi saya untuk personal reading dan itu berbayar. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya. Keajaiban apa yang menantimu? Kita lihat ya, keajaiban yang semesta sudah berikan kepadamu. Berikan energimu Sagittarius sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Kira-kira keajaiban apa untuk bintang Sagittarius yang akan kamu dapatkan? Ini pun energi banyak Sagittarius ya. Jadi kamu mendengarkan aja, mungkin tidak semua akan kamu dapatkan. Tetapi setidaknya pasti ada salah satu atau dua ya. Atau bahkan kalau kamu memang hoki, bisa semua yang akan kamu dapatkan ya, berkat-berkat itu, keajaiban itu. Kira-kira apa yang semesta sudah berikan untuk Sagittarius? Kita lihat untuk hari mendatang Sagittarius. Wow. Ada 1, 2, 3, 4. Saya akan ambil 4 kartu acak ya untuk Sagittarius ya. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada The Moon. Wah, saya lihat di sini ya, mungkin kamu ada sakit parah ataupun mungkin rasa emosi, marah kepada orang ya. Kondisi kamu kecewa, kondisi kamu sakit, tak berdaya, terzolimi, dihianati. Wah, ini banyak amat ya. Pokoknya intinya kondisinya ya, ini saya cuma bisa mengambil contoh beberapa. Kamu yang bisa menyesuaikan yang sesuai ya. Kondisinya kamu itu kayak macam tak berdaya. Kamu ibaratkan ada di gelap malam. Ya, tetapi ingat ada satu cahaya, the moon, ada sinar bulan yang menerangimu, sinar dari semesta. Ya, keajaiban itu akan datang. Contoh ya. Kamu difitnah, kamu diam aja, gak usah terlalu pusing. Kalau memang tidak benar, ngapain kamu mencari pembenaran untuk bilang, wah saya benar loh, gak usah. Ibaratkan air itu kalau keruh ya, caranya bagaimana supaya kita bisa minum? Ya ditunggu biar dia mengendap, kotorannya mengendap. Akhirnya kita bisa mengambil air yang bersih di atas untuk kita minum. Ini contoh ya. Sama seperti kalau kamu difitnah, dihakimi, ataupun yang negatif orang berbuat kepada kamu. Ya. Supaya itu bisa reda, supaya itu bisa baik,
waktu yang akan membuktikan. Ingat, semesta itu selalu ada di pihak yang benar. Ya. Jadi kalau untuk bilang keajaiban, keajaibannya itu orang akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tanpa kamu mengotori mulutmu, tanpa kamu mengotori tanganmu ataupun lidahmu. Ya. Untuk mencari pembelaan pembenaran. Semesta yang akan memberikan keadilan untukmu dari orang-orang yang menzolimimu, berbuat curang padamu. Jadi kalau kamu merasa bahwa hidupku kok begini Kak Ica, ya sudah jatuh tertimpa tangga kok gini-gini terus, ingat ada keajaiban ke depannya. Dengan cara apa? Waktu. Kalau orang nggak banyak sabar, terburu-buru, kamu akan apa ya, kayak ibaratkan kamu mau cepat ya, dengan cara kamu, ya kamu kan menanggung karma. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu, tindakan. Entah tindakan buruk, karma buruk, walaupun maksud kamu baik. Saya mau membalasnya. Tapi kan tadi saya bilang, gak usah kamu mengotori tangan, lidah, dan pikiranmu, hatimu, gak usah. Biar semesta yang bekerja. Supaya kamu tetap bersih gitu loh. Kamu tetap mendapatkan karma baik. Kalau seandainya maksud kamu baik, tapi kamu tetap membalasnya dengan keburukan, ya tetap kamu mendapatkan karma buruk. Di hari esok. Walaupun kamu bilang, Kak Ica, saya kan terzolimi, saya mau membalasnya. Biar dia juga bisa merasakan. Nggak usah ada saling membalas. Ya. Saling menghakimi nggak usah. Pembalasan dan penghakiman ataupun apapun itu serahkan kepada semesta. Biar semesta yang bekerja untuk dirinya. Kamu fokus untuk pencapaian dirimu. Ingat ya, dalam malam gelap ada cahaya. Jangan kamu merasa bahwa malam gelap gulita. Ada cahaya bulan. Di rumah aja ada lampu kok. Ya, kita serasa kayak macam malam itu biasa aja. Bener kan? Bahkan ada orang yang lebih nyaman malam dibandingkan siang panas. Nah ini, jadi jangan berpikir hidupmu itu kelam. Karena apa yang terjadi pada dirimu ya, semua itu baik. Karena ada hikmah. Terkadang orang yang tidak sadar selalu berpikir bahwa wah saya kok begini, saya begitu. Padahal semua itu ada hikmah. Untuk pembelajaran dirimu. Supaya jangan ke depan terulang lagi. Nah itu ya. Jadi keajaiban untukmu ya, akan ada keadilan. Yang pertama, The Magician. Wah, di sini ada orang yang guna-guna ya. Mengguna-guna ilmu santet. Waduh. Entah untuk popularitas, entah mungkin menggayatmu supaya kamu tunduk padanya, entah karena iri, dengki, benci, entah supaya kamu suka dia, tergila-gila padanya, ataupun supaya naik jabatan, buat di kamu sakit nih, ada ya hampir mirip. Ya sudah, kamu harus apa? Tingkatkan vibrasimu, bahagia. Saya kan sudah bilang sama kalian, untuk penawar santet ya, itu adalah kita naikkan vibrasi kita. Kalau kamu menurunkan vibrasi, berarti kamu kan circle dengan santet itu. Ilmu negatif itu kan kehancuran, malapetaka, kesedihan, ya. Kamu di circle bawah, berarti kamu membuka pintumu, mengundang dia masuk. Tetapi kalau kamu circle atas, berarti nggak bisa. Ibaratkan kamu punya skat untuk membatasi bahwa kamu nggak bisa masuk ke saya nggak menerima kamu di luar aja, dan dia tetap ada di pintu. Kalau kamu sekali di bawah ya, kamu buka pintu celah dikit, dia masuk ya. Jadi orang-orang yang pernah saya lihat ya, orang-orang yang pernah mungkin menyantet ilmu-ilmu yang negatif, ataupun mungkin Sagittarius ya, yang dulu mungkin percaya ilmu-ilmu negatif atau memakai, saya lihat di sini akan jadi lebih waras. Ya. Kita belajar tarot bukan, saya nggak tahu tarot leader lain, tapi kalau untuk saya di sini saya ke psikologi. Saya tahu kartu oracle ya, saya tahu rahasia-rahasia kehidupan dari kartu tarot, saya belajar kartu tarot dan semua rahasia kehidupan ya dari kartu tarot dan oracle. Ya, tidak ada magic di sini kecuali intuisi. Karena semua manusia punya intuisi. Sekarang kamu di grade mana? Tingkat kesadaranmu di mana? Seberapa? Kita punya 7 cakra semuanya. Cakra kamu sudah sampai di mana yang terbuka?
ya. Luar daripada santet dan apapun ya. Cuman saya bilang di sini ada yang mau menyantetmu, tetapi kalau kamu naik vibrasimu, itu akan terhilang. Itu akan apa ya kalau dibilang, Tuhan akan selalu menjagamu. Makanya saya bilang begini, kepada para Sagittarius, jangan takut. Ingat ada penolong. Ya. Ingat ada penolong. Kita semua itu mempunyai penolong. Karena kita beriman, tapi ingat harus berhikmat juga. Macam contoh, kayak Cak, saya merasa di sebelah saya nih ada orang yang tidak tak kasat mata. Oke. Sekarang saya tanya, menurut kamu itu setan atau malaikat? Kak Ica kayaknya setan. Berarti pikiranmu negatif. Tapi kalau kamu bilang, kayaknya malaikat, berarti pikiranmu lagi positif. Ya, karena itu akan menarik. Ya, kamu menarik semuanya. Dari pikiranmu, dari hatimu. Terkadang, kenapa kita takut pun kondisinya saking takutnya ya, karena kita terlalu terbawa dengan film horor. Makanya kalau kamu penakut, jangan nonton film horor. Dulu saya begitu. Pulang itu gak bisa tidur. Jadi kenali dirimu. Kalau kamu penakut, jangan sekali-sekali masuk dalam circle yang akhirnya bikin mentalmu jatuh gitu. Jadi seperti gitu ya. Ya seperti gitu. Jadi kalau sekarang ya, saya sudah tahu diri saya bagaimana. Oh ternyata begini tuh. Oh ternyata kalau begini, dulu saya bisa melihat. Ya, saya merasakan dan saya agak lihat bayangan begini begitu karena kondisinya kita menarik mereka datang. Tetapi pada saat kita di vibrasi atas dan kondisinya saya tahu siapa diri saya sudah mengenali diri saya, ya, nggak ada yang datang. Walaupun mungkin saya merasa takut ya, tapi saya lawan, saya mengusir, ya, nggak pernah muncul lagi, ya. Dan semua kita bisa. Kalau mau dibilang bisa, penglihatan itu akan ada. Setiap manusia itu pasti ada. Cuman tingkat kita kan beda-beda. Ya. Dan di Magician ini juga ya, saya merasakan energi dari Sagittarius. Mungkin akan ada yang mungkin jadi pembawa atau pembaca tarot juga seperti saya. Penyembuh. Jadi ibaratkan kamu naik level juga dari tingkat kesadaranmu. Maaf ya berisik ya. Jadi seperti gitu. Ada yang mungkin penyembuh, ataupun setidaknya kamu sembuh dari depresi. Karena tekanan hidup, tekanan mental dari orang-orang yang membuatmu terluka, dari circlemu yang toksik, hanya menakut-nakutimu. Ya, saran kepada kalian ya dari semesta, dimana untuk keajaiban ini ya kamu bisa pental dengan cara naikkan vibrasi. Jadi mungkin ada yang tadi saya bilang yang mungkin mau guna-guna ataupun apa, karena tingkat kesadaranmu naik dan kamu selalu berbahagia, itu terpental. Kamu yang sakit akhirnya bisa sembuh. Kenapa? Karena ada energi kebahagiaan. Ya. Jadi tahu caranya. Jangan kita hanya bilang, oh ya, tahu teori, tapi caranya nggak ada. Apalagi tidak dipraktekkan. Baru pergi ke orang yang salah. Ya. Oke, berikutnya. The High Priestess. Wah, di sini religi ya. Ya religi dan spiritual. Makanya tadi saya bilang kamu akan terpanggil. Ada yang terpanggil. Ini kembali lagi keluar keluar lagi ya. Kartunya kamu akan jauh lebih dekat dengan semesta. Kamu akan tahu siapa dirimu. Keajaiban ini artinya apa ya? Yang dulu kamu itu kayak macam, oke, saya tahu teorinya, tapi nggak ada spiritual, nggak ada apa gitu. Ya, kayak macam tidak ada keajaiban dalam hidup. Saya lihat di sini kamu akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu impikan dulu yang begitu susah kok gampang sekali. Tingkat spiritualmu akan tinggi. Tingkat kepekaanmu akan tinggi. Terutama intuisi, mendengar intuisi semesta. Ya. Maaf, mendengar suara Tuhan lewat intuisimu. Intuisi ya seperti gitu. Suara semesta, suara Tuhan dari hatimu. Tingkat levelnya akan naik.
Biasa kan kalau kita, kayaknya itu perasaanku aja, itu kayak perasaanku aja. Ke depan kamu akan jauh, oke, itu suara Tuhan, itu suara semesta, itu yang harus saya lakukan. Kamu akan ada ketegasan dan keberlimpahan pun datang. Ya. Jadi keajaiban berikutnya, ya tadi, mungkin kamu bisa jadi penyembuh, bisa jadi tarot leader seperti saya. Ya. Ataupun mungkin karena kamu ini intinya tingkat spiritual. Jadi mungkin kamu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang, ya, entah makhluk halus, ya, ataupun mungkin yang lainnya. Karena spiritual orang itu berbeda-beda ya, kemampuan orang itu beda-beda, dan anugerah yang diberikan tuh beda-beda. Ada yang macam contohnya penyembuh, ya, diberikan kelebihan penyembuh. Adapun ada kelebihan, ya, bisa melihat masa depan. Adapun yang bisa itu beda-beda. Jadi tingkat kecerdasan manusia itu kan beda-beda. Semesta memberikan semua itu beda-beda. Sesuai tingkat kesadaranmu. Kalau memang kamu tidak sadar-sadar, ya itu kamu tidak dapatkan. Semuanya manusia tuh punya ada. Tinggal levelmu di mana. Ya. Jadi kalau orang lebih kalau orang lebih spiritual, ya, dia tuh jarang sakit loh. Sakitnya mungkin paling flu, sakit kepala yang biasa-biasa, jarang masuk rumah sakit. Yang parah-parah itu jarang. Kenapa? Karena dia tahu dirinya. Dia akan naikkan vibrasinya. Ya. Jadi keajaiban berikutnya, apa yang kamu inginkan, kamu akan jauh lebih dekat dengan Tuhan, dan apa yang kamu inginkan itu cepat terwujud. Karena apa? Kamu bisa langsung bicara dengan semesta. Ya. Di sini ada justice. Wow, keajaiban berikutnya, ya. Kamu akan menjadi seorang pemimpin. Waduh, ini bahaya nih. Mungkin kamu pernah dibully dulu, mungkin kamu pernah dihina, dicampakkan, dicaci, dimaki, diludahi mungkin, maaf. Tapi saya merasakan energinya seperti gitu. Energi para Sagittarius yang dulu pernah terluka. Waduh, dramatis ya. Saya merasakan energinya tuh kayak, ya pasrah deh, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Sakitnya luar biasa, menembus tulang, kulit, daging, dan tercabik-cabik. Tapi ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Kamu hanya duduk, ya, diam. Biar semesta yang akan datang mengembalikan itu padamu. Karena apa? Semesta itu maha adil. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Tetapi apa yang bukan milikmu, kalau memang kamu banyak tipunya, itu jangan kamu kaget kalau itu hilang dari dirimu, karena dia akan kembali ke milik orang lain itu. Kalau seandainya kamu, ada beberapa yang bilang, Kak Ica, saya pisah dengan pasangan, ya berarti itu bukan milikmu. Jodoh kamu cuman mungkin 1-2 tahun, gak usah menyesali. Ya, karena semua yang terjadi pada dirimu tuh baik. Kalau kamu bertahan, semesta tahu bahwa kamu sudah nggak cocok dengan dia, dipisahkan supaya hidupmu jauh lebih baik. Tetapi di sini saya lihat kamu akan bisa memimpin dirimu sendiri dan orang akan hormat kepadamu. Ibaratkan gini, kamu pernah dicaci, dimaki, ya, ataupun mungkin kamu dikeluarkan tidak hormat. Akhirnya kamu membuktikan bahwa saya bisa kok kerja walaupun di rumah aja bisa dapat duit. Ataupun mungkin kondisi saya bisa sukses kok tanpa kamu, walau kamu tidak menafkahi. Nah ini ada beberapa yang mana lukanya sangat dalam. Kamu bisa membalas dengan cara yang elegan, membalas dengan kesuksesan, bukan membalas si A, si B, si C. Makanya tadi saya bilang ya, nggak usah kamu mengotori tanganmu, lidahmu, ya. Biar semesta yang bekerja. Kamu hanya bisa perbaiki dirimu dengan cara pola pikir yang baik, hati yang bersih, move on, dan action. Actionnya kerja. Kerja apa aja pasti diberkati. Ya. Ingat, ada keadilan untukmu ke depannya. Keajaibannya apa? Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Pernah kamu dicurangi, dia akan dicurangi, dia akan tersakiti. Kamu pernah ditipu uang kamu akan balik. Mungkin ya ternyata kamu penjualannya up dengan cara yang berbeda, tetapi itu akan kembali.
Macam contoh kamu ditipu 100 juta. 100 juta itu akan kembali dengan cara yang berbeda, lewat sumbernya yang berbeda. Atau bahkan mungkin digandakan, bisa sampai 200 juta. Ini contoh ya. Jadi kamu jangan khawatir, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Makanya saya bilang, setiap apa yang kita lakukan, ingat ada karma. Ya, kita melakukan yang terbaik. Walaupun mungkin kondisinya orang menzolimi kita, berbuat curang pada kita, pasti itu akan kembali kalau itu milik kita. Yang penting kita vibrasinya naik, energi positif, hati kita murni, hati kita penuh dengan kedamaian, hati kita penuh dengan energi positif. Kalau kamu ada di energi bawah, ya siap-siap aja yang negatif itu masuk. Ya, guna-guna, malapetaka. Ini saya sudah berkali-kali bilang ya. Saya belajar ilmu spiritual dan belajar ilmu dari sains ya, metafisika dan macam-macam. Saya gabungkan, saya kolaborasikan. Wah, ternyata begini. Makanya saya berani bicara dan saya pun sudah alami. Jadi saya berani berbicara, berbagi untuk kamu. Ya, tentang keajaiban. Karena saya sudah mendapatkan itu. Dimana mungkin kondisinya pada saat saya belum, tingkat kesadaran saya masih rendah. Ya, saya seperti kamu, bingung. Karena saya belum tahu jati diri saya seperti apa. Setelah kita tahu diri kita, setelah kita tahu mengenal betul siapa diri kita, baru kita tahu siapa tuh, kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Ternyata Tuhan kita tuh gak jauh-jauh loh. Ada di hati kita sendiri. Gak usah terlalu banyak jauh wah harus ke sini, harus ke situ supaya kita diberikan keselamatan, diberikan ini. Itu dari dirimu, dari pola pikirmu, dari hatimu, dari perlakuanmu. Karena energi itu gak bisa menipu. Tuhan itu punya mata, dia akan memberikan keadilan sesuai dengan apa yang kau lakukan. Ya, jadi seperti gitu. Jadi keajaiban yang akan kamu dapatkan dari semesta, ya. Yang pertama saya ulang lagi, kamu akan mendapatkan keadilan sama, ya. Kamu mungkin sakit akan mendapatkan kesembuhan. Kamu mungkin akan bisa menjadi, ya, tingkat spiritualmu akan naik. Ya, entah kamu jadi penyembuh, ya, entah kamu jadi tarot leader, entah kamu menjadi yang lainnya, ya terserah, itu versi kamu. Yang pastinya tingkat spiritualmu naik, berarti kamu tuh kalau dibilang bisa mencerahkan orang, entah mungkin motivator ataupun yang lainnya, pencerahan, karena kamu sudah tercerahkan. Nah sama, ya, ada keadilan untukmu. Jangan pernah merasa sendiri, semesta bersamamu. Oke, saya mau ambil di sini ya. Saya mau ambil sabar ya. Di sini 3 kartu. Pesan semesta untuk bisa mewujudkan cepat keajaiban itu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Sagittarius. Oke, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mempercepat keajaiban itu muncul ya. Itu harus dari dirimu ya. Dimana kamu harus bisa membangun jiwamu, membangun dirimu dengan baik ya. Kuat, move on. Di sini ada construction, berarti kan pembangunan, konstruksi. Dirimu harus move on, harus bangkit. Bagaimana kamu loyo-loyo mager-mageran? Makanya saya bilang, kalau orang mager kan orang malas. Malas itu kan vibrasi bawah. Mental pengemis itu vibrasi bawah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan keajaiban kalau kamu di mental bawah, mental pengemis atau mental pecundang, ya. Harus bisa membangun dirimu. Kalau kita membangun kan naik. Tidak mungkin kita membangun itu ya semua rata-rata ya. Saya tidak bilang kalau kita pembangunan itu tidak ada pembangunan di bawah tanah, tetapi biasanya pembangunan kan ke atas. Atau kalau dibilang ada pembangunan berarti ada kemajuan, bukan kemunduran. Benar kan? Jadi up.
untuk bisa mendapatkan kemajuan dari dirimu. Dirimu harus bisa lebih baik dari pola pikir dan hati. Berikutnya, bisa lihat nggak ya? Saya taruh sini aja ya. Berikutnya di sini health issue. Ya, semesta mau sampaikan ini mental kamu juga. Jangan dibilang ini langsung langsung tersinggung, langsung kalau dibilang langsung kayak macam jadi ciut ya. Hidup di dunia ini adalah perjuangan. Orang mau bicara ini itu ya terserah. Hak mereka punya mulut, kamu pun punya mulut. Mereka bisa berpendapat apapun, gak usah terlalu mau baper. Kadang-kadang kita terlalu baper itu akhirnya menyakiti diri kita sendiri. Padahal mereka mungkin cuman ya sudah biasa aja. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang-orang itu mulutnya ember, gak usah dekat-dekat lagi. Ya, ujung-ujungnya kamu macam contoh, membalas ya akhirnya dia gak suka, akhirnya ya mungkin dengan cara pintas, guna-guna, atau mungkin dia ember bocor kepada orang lain, akhirnya kamu tersakiti lagi. Gak usah dekat-dekat dengan orang yang sinis, yang memang kamu sudah tahu bahwa itu orang tidak baik. Ya, biar apa? Kesehatan mentalmu terjaga. Harus bisa proteksi diri. Ya. Kamu harus bisa berjuang untuk dirimu nih, ya. Di sini ada fall of civilization ya, di mana walaupun mungkin kamu sudah hancur ataupun apapun ya. Ingat, kamu masih bisa untuk move on, bangun ya. Makanya tadi saya bilang di sini kalau dibilang mereka menyerang mentalmu, menyerang pikiranmu, menyerang semua yang ada pada dirimu. Mungkin kamu sudah terjatuh, tertimpa tangga, gak ada duit, kamu udah baik, mereka peras kamu gak ada duit, dihina lagi, dicaci, pokoknya macam-macam, ya. Gak usah dengar itu. Ini saya lihat nih energinya ini ya, saya sudah dibilangnya. Makanya tadi saya bilang tuh kayak macam Sagittarius itu sebenarnya banyak memendam rasa sakit luar biasa, tetapi dia tetap tersenyum. Tetapi hatimu itu yang harus tersenyum juga, jangan hanya mulutmu, hanya bibirmu, tapi hatimu juga Sagittarius. Kamu sudah hancur, sehancur-hancurnya kamu ataupun apapun, kalau kamu mau berubah, yang bisa membuatmu bahagia dan hebat itu adalah dirimu sendiri. Ya, sehancurnya kamu ya, ataupun apapun, selama mentalmu bagus, kamu akan bisa maju tuh, bisa up lagi, bisa berdiri lagi. Ya, yang penting intinya mental dulu, harus sehat, harus kuat. Walaupun kamu sudah hancur, orang sudah bilang kamu ini, buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan kepadamu salah. Dengan cara apa? Prestasi. Ya, makanya untuk bisa mendapatkan keajaiban itu, ya, yang akan kamu dapatkan dengan cara kamu harus bisa bangkit, harus bisa move on. Tidak usah terlalu banyak mendengar kata orang. Ingat, orang itu tidak bisa membantumu. Yang bisa membantumu adalah dirimu sendiri. Tuhan akan melindungimu. Tuhan itu hanya bisa melindungi dan merestui. Ya, kalau Tuhan tidak merestui berarti ada yang salah. Tetapi selebihnya adalah kamu yang penentu, kamu yang harus action. Kamu yang harus pikirkan kamu mau kemana, kamu yang harus jalan. Ada kan yang bertanya, Tuhan saya harus kemana? Kalau kamu tidak tahu, kamu bertanya kepada Tuhan sudah kasih intuisi tapi masih bingung-bingung ya. Berarti kan kamu tidak mendengar suara Tuhan. Nah ini, semesta mau sampaikan kepada kamu naik vibrasi, kamu pasti bisa mendengar suara Tuhan. Dan keajaiban itu bisa kamu dapatkan. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh ini, Tuhan suruh kamu meminta, dia berikan, dia merestui, kamu jalankan. Itu. Kamu tentukan, saya mau seperti begini Tuhan. Tuhan apakah bisa? Kamu jalan. Kalau memang mulus, itu restu Tuhan loh. Tapi kalau kamu udah tahu bahwa kok banyak kendala ya, berarti ada sesuatu yang Tuhan ataupun semesta tidak inginkan. Jadi harus tahu di situ. Ya. Jadi enggak usah terlalu mendengar pikir banyak apapun ya. Keajaiban itu akan muncul dengan sendirinya di saat dan di waktu yang tepat untuk dirimu, Sagittarius. Ya, perbaiki mentalmu, perbaiki pikiranmu, hatimu, jiwamu ya, agar semuanya bisa cepat datang untukmu. Oke, itu bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.